Assalamualaikum kawan-kawan Discovery. Kali ini saya sedang berada di sawah. Kebetulan sawah saya saat ini saya tanami lombok. Kali ini saya ingin berbagi tentang pengalaman menanam lombok. Langsung saja kawan-kawan. Menanam lombok sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Yang pertama kita buat gundukan atau kalau di sini disebut gula-gula. Jadi gundukan-gundukan tanah ini berguna untuk nanti ditanamin lombok, dan kita kasih jarak antara gundukan tanah yang satu dengan yang lainnya itu sekitar 30 cm. Jadi kita punya ruang untuk melakukan pemupukan. Setelah gundukan-gundukan tanah ini terbentuk, selanjutnya kita kasih plastik ya. Plastik ini namanya plastik mulsa. Jadi plastik ini khusus untuk bercocok tanam. Biasanya digunakan untuk menanam cabai seperti ini. Ini namanya plastik mulsa. Banyak kita jumpai di toko-toko pertanian di sekitar pasar-pasar, banyak sekali. Ini jangan sampai terbalik masangnya, karena ini yang baliknya sini ini warnanya hitam pekat. Kemudian yang baliknya ini warnanya sedikit keputih-putihan. Jadi yang putih pastikan di atas, jangan sampai yang hitam itu di atas. Oke, kenapa ini berguna untuk menahan sinar matahari agar agar tanah ini tidak cepat kering. Jadi warna putih itu nanti akan memantulkan cahaya matahari agar tidak masuk ke dalam tanah, dan tanah di bawahnya ini selalu lembab. Karena tanah yang lembab itu akan selalu menyuburkan tanaman yang di atasnya. Dan kenapa dikasih plastik seperti ini? Gunanya yang selain itu untuk agar di samping-samping lombok ini tidak tumbuh tanaman liar. Jadi hanya pohon lombok ini yang tumbuh di sini. Oke. Karena biasanya plastik ini belum ada lubang seperti ini, maka setelah kita pasang, kita kasih lubang-lubang seperti ini. Caranya mudah sekali, kita tinggal membuat alat sederhana dari kaleng bekas. Kemudian kita bakar sesuatu di dalam kaleng tersebut, kemudian kita taruh di atas plastik ini. Nanti dengan sendirinya akan membuat lubang sesuai besar kecilnya kaleng. Kemudian selain itu bisa dengan paralon ya. Paralon kita kasih gerigi, kita gunting dengan berbentuk gerigi yang lancip-lancip itu, tinggal kita tusukkan di masing-masing lubang yang kita kehendaki. Kemudian lubang yang masing-masing lubang ukurannya ini sekitar 40 sampai 50 cm. Oke kawan-kawan, setelah semuanya kita lubangi seperti ini. Oke, selanjutnya kita tanami pohon cabenya. Nah, kebetulan pohon cabai ini sudah berumur sekitar 30 hari lebih. Jadi kalau di sini sebutannya adalah selapan ya, hampir 40 hari. Ini sudah 1 kilan lebih, sudah 25 sentinan ukurannya. Oke, mungkin kalau kawan-kawan ada yang punya cara yang lain bisa di-share di komentar agar menambah wawasan kawan-kawan Discovery yang lainnya. Setelah cabai berumur sekitar 10 hari, perlu kita kasih acer ini ya, bambu yang kita sigar kecil-kecil ini untuk membuat acer atau kekuatan di masing-masing tanaman lombok.
Jadi kegunaannya untuk apa? Ini untuk menahan dari angin yang berhembus kencang agar tidak mudah roboh. Dan perlu diketahui masing-masing tanaman kita kasih pengikat atau tali, bisa dari rapia atau dari yang lainnya, agar ini tanaman ini tetap kokoh ya, karena cabai ini tidak ada akar tunggangnya, hanya akar serabut. Untuk itu kita beri kekuatan di cagak ini, penguat ini, ranting ini, kemudian kita kasih tali. Ini semuanya seperti itu, jadi kita kasih tali semuanya agar pohon semakin kuat, tidak mudah dirobohkan angin. Untuk pemupukannya, setelah ditanam kita pupuk pertama itu umur 1 minggu ya, dikocor pakai air. Jadi pupuknya itu nanti dicampur dengan air, kemudian disiramkan di masing-masing pohon ini cabai. Kemudian untuk pemupukan kedua, dosisnya ditinggikan sedikit ya, mungkin satu pohonnya ini bisa 1 kaleng aqua, 1 gelas aqua itu bisa dikocorkan 1 pohon. Ini sekitar setelah pemupukan pertama ini bisa dipupuk yang kedua kali itu 15 hari kemudian. Kemudian jangan sampai lupa antara gula-gula yang satu dan gula-gula yang lain ini harus selalu dibersihkan. Jangan sampai ada gulma yang tumbuh liar di sekitar ini. Untuk pupuk yang kita gunakan, bisa menggunakan yang paling bagus ya. Yang paling bagus biasanya saya gunakan itu pupuk mutiara. Setelah kita pupuk seminggu itu akan kelihatan hasilnya, jadi langsung tumbuh subur seperti ini kawan-kawan. Nah, ini alhamdulillah cabenya tumbuh sangat subur sekali. Kemudian agar lebih bermanfaat di sela-sela tanah yang kosong, bisa kita tanami dengan tanaman yang lain seperti kacang ini, kemudian sawi, terong ya, ini terong, kemudian ada kacang panjang dan lain sebagainya. Yang penting tidak hanya kita mengandalkan dari tanaman lombok atau cabenya, kita punya penghasilan yang lain dengan memanfaatkan lahan-lahan yang kosong di sekitar tanaman cabai. Dan nanti kalau sudah waktu panen itu harus setiap 15 hari setelah buah cabai itu berbuah, itu harus selalu dipanen. Karena apa? Jangan sampai pohon buah cabainya itu terlalu tua untuk dipanen. Itu akan menghambat untuk pertumbuhan cabainya, kemudian menghambat buah-buah yang lain juga. Ingat ya, 15 hari sekali harus sudah dipanen. Itu harus dilakukan secara rutin.
Ini cabai umur sekitar 40 hari ya, sudah mulai berbunga. Ini lihat kawan-kawan, sudah mulai berbunga dan sebentar lagi akan menjadi buah. Jadi untuk menunggu cabai kita ini berbuah, kita sambil melakukan perawatan, pemupukan dan lain sebagainya, kita tunggu sampai sekitar 40 hari sampai 2 bulan. Insya Allah cabai ini sudah mulai berbuah. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita saling belajar, saling berdiskusi untuk memajukan pertanian kita. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Jangan lupa kalau bermanfaat di-share ke kawan-kawan yang lain. Kemudian kalau suka di like dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat kawan-kawan, di sana ada petani yang sedang panen padi, tapi jauh ya. Ini pemandangannya lumayan. Yang atas sana namanya Gunung Sabto Argo.